Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 akan mempresentasikan chapter 14 mengenai manajemen kinerja dan penghargaan. Baiklah, sebelum kami memaparkan materi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Di dalam kelompok ini ada Tiara Prestanti dengan NPM akhir 072, lalu ada Faren Natasha dengan NPM akhir 110, dan saya sendiri sebagai moderator dengan NPM akhir 107. Untuk materi yang pertama akan dipresentasikan oleh teman saya, Faren. Dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Materi pertama akan disampaikan oleh saya sendiri. Yang pertama ini ada pendahuluan. Jadi, manajemen kinerja tidak hanya tentang memberi peringkat untuk pembayaran terkait kinerja. Ini juga melibatkan memberikan penghargaan non-finansial, seperti umpan balik, kesempatan berprestasi, dan pengembangan keterampilan. Pendekatan ini mengakui bahwa imbalan non-finansial bisa lebih mempengaruhi keterlibatan dan komitmen jangka panjang pada karyawan. Manajemen kinerja dan penghargaan non-finansial. Dalam penghargaan non-finansial terdapat 4 bagian. Yang pertama itu manajemen kinerja dan pengakuan. Manajemen kinerja dan pengakuan mencakup pengakuan terhadap prestasi dan potensi karyawan. Ini melibatkan memberikan umpan balik tentang kinerja dan perilaku, serta memberikan apresiasi baik secara formal maupun informal atas kontribusi para karyawan. Yang kedua ada manajemen kinerja dan kesempatan untuk berprestasi. Manajemen kinerja melibatkan kesepakatan antara manajer dan karyawan tentang peran dan pengembangan karyawan. Ini menjadi bagian kunci dari desain dan pengembangan pekerjaan atau peran. Selanjutnya, manajemen kinerja dan pengembangan keterampilan. Manajemen kinerja dapat memberikan dasar untuk memotivasi orang dengan memungkinkan mereka mengembangkan keterampilan mereka. Hal ini memberikan kerangka kerja yang disepakati untuk pembinaan dan dukungan untuk meningkatkan dan memfokuskan pembelajaran. Baik, sekian materi dari saya. Untuk materi selanjutnya, saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih Faren atas presentasinya. Untuk materi berikutnya akan saya sampaikan sendiri. Next. Selanjutnya yang keempat ada manajemen kinerja dan perencanaan karir. Tinjauan manajemen kinerja memberikan kesempatan untuk mendiskusikan arah karir individu dan apa yang dapat mereka lakukan dengan bantuan organisasi sebagai bagian dari program manajemen bakat untuk memastikan bahwa mereka mengikuti jalur karir terbaik untuk diri mereka sendiri dan organisasi. Next. Selanjutnya, kita masuk ke manajemen kinerja dan pembayaran kinerja. Manajemen kinerja ini tidak selalu dikaitkan dengan gaji kinerja, meskipun hal ini sering diasumsikan demikian, terutama di Amerika Serikat. Nah, survei yang dilakukan pada tahun 2005 menemukan bahwa hanya 42% responden yang memiliki manajemen kinerja mempunyai gaji berdasarkan kinerja. Namun mereka memiliki gaji berdasarkan kinerja yang harus mempunyai cara untuk memutuskan kenaikan gaji. Hal ini harus didasarkan pada suatu bentuk penilaian atau kategorisasi. Pendekatan yang paling umum adalah pembuatan peringkat setelah tinjauan kinerja untuk menginformasikan keputusan pembayaran kinerja. Next. Selanjutnya, metode yang digunakan untuk memutuskan kenaikan gaji. Yang pertama, melalui matriks gaji, mengaitkan penghargaan kinerja dan lain-lain dengan pemeringkatan menggunakan skala sebesar 40%. Selanjutnya yang kedua, melalui distribusi paksa.
Penghargaan kinerja didistribusikan di antara karyawan dengan menentukan persentase siapa yang harus dinilai pada setiap tingkat, atau bisa disebut sistem kuota, sebesar 8%. Selanjutnya yang ketiga, melalui pedoman penghargaan rata-rata dengan batasan jumlah minimum dan maksimum yang dapat diberikan, sebesar 41%. Dan lainnya yaitu sebesar 11%. Next. Responden survei reward yang tidak menggunakan pemeringkatan memutuskan kenaikan gaji dengan cara berikut. Yang pertama, dengan pendekatan keseluruhan yang memperhitungkan tingkat kontribusi dan nilai pasar sebesar 30%. Dan yang kedua, mengacu pada penilaian nilai pasar individu 3%. Dan yang ketiga, dengan mengacu pada hasil tinjauan gaji yang secara umum dinyatakan bahwa tingkat iuran layak, misalnya kenaikan yang tinggi rata-rata atau di bawah rata-rata sebesar 10%. Yang keempat, mengacu pada peringkat kinerja rekan-rekan 7%, dan lainnya 47%. Metode lainnya seringkali melibatkan gabungan dari kategori lain seperti pedoman tanpa maksimum dan minimum atau pedoman dengan tingkat kebijakan yang lebih tinggi. Baiklah, itu saja presentasi dari saya. Untuk materi berikutnya akan dibacakan oleh rekan saya Tiara. Dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator atas waktunya. Materi selanjutnya adalah rekonsiliasi manajemen kinerja dan gaji. Rekonsiliasi manajemen kinerja dan gaji berfokus pada manajemen kinerja sebagai cara untuk memutuskan penghargaan gaji mungkin bertentangan dengan tujuan pengembangan manajemen kinerja. Hal ini mungkin terjadi jika pemeringkatan digunakan. Rapat peninjauan kinerja akan berkonsentrasi pada pemeringkatan yang dihasilkan dari pemeringkatan tersebut dan bagaimana dana tersebut akan disalurkan. Isu-isu mengenai pembangunan dan pendekatan imbalan non-finansial yang dibahas sebelumnya akan dikesampingkan oleh kekhawatiran mengenai gaji. Banyak organisasi berusaha untuk mengatasi masalah ini dengan mengadakan pertemuan pengembangan dan tinjauan gaji pada tanggal yang berbeda, seringkali berjarak beberapa bulan atau decoupling. Next. Kessler dan Purcell pada tahun 1993 berpendapat betapa berbedanya proses-proses ini, peninjauan kinerja dan pembayaran terkait kinerja, atau dalam istilah manajerial mungkin masih bisa diperdebatkan. Tidak realistis untuk berasumsi bahwa seorang manajer dapat dengan mudah memisahkan kedua proses ini, dan dapat dikatakan bahwa evaluasi dalam arti luas haruslah sama. Sedangkan Armstrong dan Moorless berkomentar bahwa beberapa organisasi memisahkan sepenuhnya peringkat gaji kinerja dari tinjauan manajemen kinerja. Namun, tentu saja pasti akan ada pembacaan menyeluruh dari tinjauan manajemen kinerja hingga tinjauan pembayaran untuk kinerja. Next. Masalahnya adalah jika ingin membayar atas kinerja, maka harus menilai sejauh mana kinerja tersebut harus dihargai. Namun hal ini tidak perlu melibatkan pemeringkatan konvensional sebagai bagian dari tinjauan kinerja. Alternatifnya adalah dengan memisahkan keputusan pembayaran kinerja dari tinjauan kinerja dan mengkategorikan orang berdasarkan tingkat imbalan yang telah mereka peroleh. Dan jika ingin proses penilaian menjadi adil, merata, konsisten, dan transparan, maka tidak dapat membuat keputusan mengenai gaji berdasarkan bukti apapun secara tertutup. Maka harus menyampaikan kepada orang-orang bagaimana penilaian tersebut dilakukan dan bagaimana penilaian tersebut diubah menjadi kenaikan gaji. Hal ini merupakan persoalan keadilan prosedural yang menuntut bahwa jika terdapat sistem untuk menilai kinerja dan kompetensi. Yang pertama yaitu penilaian harus didasarkan pada informasi yang baik dan opini yang terinformasi. Lalu yang kedua, orang yang terkena dampak harus mampu berkontribusi pada proses memperoleh bukti untuk mendukung penilaian tersebut. Lalu yang ketiga, orang tersebut harus mengetahui bagaimana dan mengapa penilaian tersebut dilakukan. Dan yang terakhir, orang tersebut harus dapat mengajukan banding terhadap penilaian tersebut. Next.
Baiklah, itu tadi presentasi dari kelompok kami. Selanjutnya, untuk sesi tanya jawab, teman-teman bisa mengajukan pertanyaan di kolom komentar YouTube. Dan baiklah, itu tadi semua presentasi kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.